Kebangkitan Cina bisa menjadi peluang besar bagi negara-negara berkembang, tapi juga bisa menjadi lingkaran baru dari ketergantungan modern. Bangsa yang tidak tahu cara menentukan sikap akan selalu dijadikan alat oleh bangsa lain. Bagi generasi muda Indonesia, ini bukan hanya soal geopolitik, ini soal masa depan. Apakah kita hanya akan jadi pengikut kekuatan besar? Ataukah kita siap menjadi penyeimbang baru? Bukan karena besar, tapi karena bijak membaca zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, channel tempat kita bareng-bareng belajar hal-hal yang mungkin belum terlintas di benak kita, serta mengambil hikmah dari perjalanan negeri ini, dunia, dan lingkungan sekitar kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua bersama-sama melakukan sebuah analisis komparasi sejarah dengan keadaan sekarang yang mengenai perjalanan kebangkitan Cina sebagai penyeimbang Amerika dan dunia Barat. Agar tidak gagal paham, silahkan simak video ini sampai tuntas. Apakah dunia lebih seimbang atau justru semakin tak terduga? Selama lebih dari 7 dekade, dunia ini telah terbiasa hidup dalam satu tatanan global. Amerika memimpin, dunia barat mendikte, demokrasi liberal menjadi standar. Tapi diam-diam, dari timur jauh seekor naga bangkit. Bukan dengan dentuman meriam, tapi dengan pelabuhan, pinjaman teknologi, dan diplomasi ekonomi. Kini Cina bukan hanya raksasa ekonomi, ia mulai menantang tata dunia yang selama ini dianggap normal. Kemudian pertanyaannya, apakah kebangkitan Cina membawa dunia menuju keseimbangan yang lebih adil atau justru membuka era baru dari perlombaan dominasi global? Cina pernah dijuluki sang raksasa tidur oleh Napoleon. Kini ia bukan hanya bangun, tapi berlari dan bahkan mengatur ulang peta pengaruh dunia. Belt and Road Initiative atau BRI, jaringan ekonomi dan infrastruktur yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika. Teknologi 5G dan Artificial Intelligence, di mana perusahaan Cina seperti Huawei menantang dominasi Silicon Valley. Kekuatan militer dan Laut Cina Selatan seperti proyeksi kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Kemudian diplomasi global selatan atau Global South, membina negara-negara berkembang untuk keluar dari ketergantungan pada Barat. Kebangkitan Cina adalah pesan diam. Tata dunia tidak lagi ditentukan di Washington DC atau Brussels saja. Dunia tidak lagi hitam putih, pahami nuansa bukan fanatisme blok. Kita tidak sedang hidup di zaman perang dingin. Indonesia harus cerdas membaca kepentingan, bukan terjebak loyalitas ideologis. Generasi muda perlu belajar dalam dunia multipolar, yang cerdas bukan yang setia, tapi yang fleksibel dengan prinsip. Jangan jadi pasar, jadilah pemain. Cina menawarkan peluang, tapi juga jebakan. Proyek BRI misalnya, bisa membangun jembatan atau membuat ketergantungan utang. Indonesia harus memilih, jadi koridor atau sekedar jalan tol kekuatan besar. Kekuatan lembut atau soft power itu realistis dan efektif. Cina tidak memaksa lewat inpansi, tapi lewat budaya, bahasa, dan bantuan ekonomi. Indonesia bisa belajar membangun pengaruh tanpa arogansi kekuatan keras. Cina tidak bangkit dalam semalam, butuh puluhan tahun reformasi ekonomi, penguasaan teknologi, dan kesabaran politik. Indonesia pun bisa bangkit, tapi apakah kita serius menyiapkan diri atau sekedar puas menjadi pasar yang menjanjikan? Amerika tak lagi sendirian di panggung utama, Barat tak lagi punya monopoli narasi. Cina hadir bukan hanya sebagai alternatif tapi sebagai penyeimbang. Namun keseimbangan tak selalu berarti kedamaian. Justru ketika dua kekuatan bertarung narasi dan pengaruh, negara-negara di tengah seperti Indonesia harus pandai memainkan peran. Kebangkitan Cina bisa menjadi peluang besar bagi negara-negara berkembang, tapi juga bisa menjadi lingkaran baru dari ketergantungan modern. Bangsa yang tidak tahu cara menentukan sikap akan selalu dijadikan alat oleh bangsa lain. Bagi generasi muda Indonesia, ini bukan hanya soal geopolitik, ini soal masa depan. Apakah kita hanya akan jadi pengikut kekuatan besar? Ataukah kita siap menjadi penyeimbang baru? Bukan karena besar, tapi karena bijak membaca zaman. Dunia sedang berubah dan perubahan besar selalu menyisakan dua pilihan. Menjadi bagian dari sejarah atau hanya menjadi halaman kaki di catatan bangsa lain. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Kalau teman-teman suka konten sejarah sosial budaya seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian.
Dan tulis tanggapan atau opini kalian di kolom komentar. Menurut teman-teman, tema apa lagi yang perlu saya bahas di video selanjutnya? Sekali lagi silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.